Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi densifikasi atau pemadatan. Kelompok 5 beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama, Haristi Uswatunisa, dan saya sendiri, Fibri Aulia, serta teman saya, Yana Ihwana. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia di berbagai sektor, maka hal ini berdampak pada peningkatan kebutuhan energi baik untuk menggerakkan industri maupun untuk konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, pengalihan sumber energi menjadi energi terbarukan menjadi sangat mendesak untuk keberlanjutan ekonomi Indonesia ke depannya. Nah, salah satu energi terbarukan yang potensinya cukup melimpah adalah biomasa. Biomasa ini ternyata sudah cukup lama digunakan oleh masyarakat sebagai bahan bakar, namun masih dengan cara-cara tradisional seperti untuk kayu bakar. Energi yang dihasilkan telah digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain untuk keperluan rumah tangga. Penggunaan yang lebih modern dan dapat diaplikasikan ke berbagai sektor masih cukup sedikit dibandingkan dengan potensi yang ada. Selanjutnya, pengertian biomasa. Biomasa adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut senyawa organik yang berasal dari tanaman budidaya, alga, dan sampah organik. Nah, biomasa ini juga dapat dikategorikan menjadi limbah pertanian, limbah kehutanan, tanaman kebun energi, dan limbah organik. Biomasa dapat dikonversi menjadi energi dengan berbagai metode proses. Energi biomasa seperti limbah pertanian, contohnya tandan kosong sawit, pelepah sawit, sekam padi, dan ampas teh. Ternyata dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif sebagai pengganti bahan bakar padat seperti batu bara. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan teknologi konversi antara lain yaitu tipe dan jumlah biomasa, bentuk energi yang diinginkan, kebutuhan penggunaan, standar lingkungan, dan kondisi ekonomi. Biomasa terdiri atas beberapa komponen, yaitu kadar air atau moisture content, kemudian zat terbang atau yang mudah menguap yaitu volatile matter, kemudian karbon terikat atau fixed carbon, dan yang terakhir abu atau ash. Nah, proses pengeringan akan menghilangkan moisture. Kemudian devolatilasi yang merupakan tahapan pyrolysis akan melepaskan volatil. Pembakaran arang akan melepaskan karbon terikat dan sisa pembakaran itu menghasilkan abu. Nah, parameter penting lainnya dalam biomasa adalah kandungan nilai kalornya. Besarnya nilai kalor sangat tergantung dari komposisi zat-zat di atas. Semakin tinggi kandungan karbon terikat, maka nilai kalornya akan semakin tinggi. Nah, dapat dilihat pada tabel 1 yang merupakan potensi beberapa jenis biomasa yang terdapat di Indonesia pada tahun 2013. Dapat dilihat bahwa jenis biomasa yang paling tinggi berasal dari kelapa sawit, yaitu dengan ketersediaan bahan baku lebih dari 20.000 ton. Kemudian ada bahan lain seperti dari tebu, kelapa, padi, serta jagung. Materi selanjutnya adalah densifikasi. Briket adalah sumber energi yang berasal dari biomasa yang bisa digunakan sebagai energi alternatif pengganti minyak bumi dan energi lain yang berasal dari fosil. Nah, densifikasi atau briket adalah proses pemadatan residu biomasa menjadi bahan bakar padat seragam yang disebut briket. Briket ini memiliki kepadatan dan kandungan energi yang lebih tinggi dan lebih sedikit kelembapan dibandingkan dengan bahan bakunya. Briket biomasa dapat dilakukan dengan berbagai teknik, baik dengan atau tanpa bahan pengikat. Nah, terdapat 3 proses densifikasi antara lain extruding, briquetting, dan pelleting. Nah, pada proses extruding, bahan dimampatkan menggunakan sebuah ulir atau screw ataupun piston yang melewati dies sehingga menghasilkan produk yang kompak dan padat. Nah, pada proses briquetting, menghasilkan produk berbentuk seperti tabung dengan ukuran diameter dan tinggi bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada proses pelleting, terjadi karena adanya aliran bahan dari roll yang berputar disertai dengan tekanan menuju lubang-lubang dies pencipta biopellet. Proses densifikasi bahan bakar padat ada beberapa tahapan proses yang harus dilalui, yaitu meliputi persiapan bahan baku, pencampuran perekat, pengempaan, pengeringan, dan juga analisa hasil. Kemudian,
Pada proses pembuatan briket dari cangkang biji karet ini melalui 7 tahapan. Yang pertama, cangkang biji karet itu dibersihkan, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari selama 2 hari sampai kering. Kemudian pada proses pengarangan cangkang biji karet itu dibuat menjadi arang, yaitu dengan cara manual menggunakan tong, kemudian dibakar, lalu ditiup sampai hanya ada sedikit ventilasi pada tong arang tersebut. Pembakaran ini dilakukan selama 1 jam sampai menjadi arang yang bagus. Kemudian pada proses pengayakan arang itu dihasilkan melalui pembakaran manual, lalu dilanjutkan dengan proses pengayakan dengan ukuran yang lebih lembut dan halus. Arang cangkang biji karet ini diayak dengan menggunakan saringan santan. Pada proses pencampuran bahan, arang cangkang biji karet ini dicampurkan menggunakan air dan tepung kanji. Kemudian dicampurkan adonan perekat dengan arang cangkang biji karet sampai merata. Untuk proses selanjutnya yaitu mencetak briket arang cangkang biji. Setelah semua bahan sudah dicampur dengan merata, lalu dimasukkan adonan ke dalam alat cetak, lalu dikeluarkan hasil cetakan briket timbang briket sebelum dilakukan pengeringan. Untuk proses terakhir yaitu proses pengeringan, yang selanjutnya dilakukan proses selama 2 hari di bawah sinar matahari. Kemudian juga ditimbang, lalu dikeringkan untuk mendapatkan data akhir. Syamsiro telah melakukan penelitian pembuatan pelet biomasa dari limbah cangkang kakao. Hasil peletnya kemudian diuji karakteristik pembakarannya berdasarkan beberapa parameter yaitu laju aliran udara, komposisi pelet, temperatur dinding, temperatur udara, dan dimensi. Hasilnya ini menunjukkan bahwa parameter tersebut berpengaruh terhadap laju pembakaran dan emisi yang dihasilkan. Untuk case study di negara maju, pengelolaan sampah sering didefinisikan sebagai kontrol terhadap timbulan sampah, mulai dari pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pemrosesan, serta pembuangan akhir, yaitu dengan penanganan terbaik untuk kesehatan, ekonomi, estetika, lingkungan, teknik konservasi, dan juga terhadap sikap masyarakat. Suksesnya pengelolaan sampah bukan hanya didasarkan pada aspek teknis saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek non-teknis. Untuk menjalankan sistem pengelolaan yang baik, perlu melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti teknik sipil, perencanaan kota, ekonomi, kesehatan masyarakat, sosiologi, komunikasi, konservasi, dan lain-lain. Daur ulang dan reuse daur ulang atau menggunakan kembali merupakan strategi penanganan sampah berkelanjutan yang paling banyak dilakukan di negara-negara maju, khususnya di Uni Eropa. Jadi, strategi ini merupakan langkah alternatif yang dapat menekan sampah secara signifikan. Negara-negara di Uni Eropa dan Amerika Serikat telah menetapkan jenis sampah yang dapat didaur ulang, yaitu seperti sampah kemasan, sampah kendaraan, peralatan listrik, sampah elektronik, dan sampah tidak berbahaya lainnya. Pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis masyarakat itu sudah dimulai di beberapa negara maju. Misalnya di Jepang sendiri itu ada komunitas atau relawan, misalnya Chonaikai. Itu melakukan kampanye kepedulian lingkungan. Para relawan langsung turun ke perumahan untuk memantau dan berdialog dengan masyarakat terkait pembuangan sampah. Berikut yaitu tabel 5 besar negara terbaik dalam pengelolaan sampah. Di peringkat pertama itu ada Jerman dengan daur ulang 56,1%, Austria 53,8%, Korea Selatan 53,7%, Wales 52,2%, dan Swiss 49,7%. Oke, di sini saya Haristi akan melanjutkan topik presentasi tentang studi kasus terkait limbah di negara maju. Jadi dapat kita lihat bersama ya, gambar ini menunjukkan progres pengelolaan sampah di negara-negara Uni Eropa pada tahun 2018. Proses daur ulang mencapai 48% dan yang diolah menjadi energi mencapai 29%, sedangkan yang dibuang ke pembuangan mencapai 23%. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 77% sampah tidak langsung dibuang ke TPA, melainkan dikelola secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di sini saya akan sedikit membahas tentang negara Jepang, di mana Jepang adalah salah satu negara yang mengandalkan pengelolaan sampah secara insenerator atau pembakaran sampah.
Salah satu insinerator yang terkenal di negara Jepang adalah Maishima Incinerator di kota Osaka. Insinerator ini juga dijadikan sebagai objek wisata yang terkenal di Jepang dengan model bangunan yang unik dan tidak terkesan sebagai tempat pembakar sampah. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang pengelolaan sampah makanan di negara Singapura. Kita ketahui bersama bahwa pengelolaan sampah yang kurang baik dapat menimbulkan berbagai macam penyakit baru. Pengelolaan sampah secara umum dimulai dari sumber sampah, kemudian sampah akan dikumpulkan menggunakan fasilitas pengumpul menuju fasilitas daur ulang, kemudian adanya WTE atau Waste to Energy ataupun landfill. Jadi di Singapura sendiri sudah terdapat beberapa rumah tangga yang mengolah sampah menjadi kompos. Energi recovery sampah makanan yang tidak diolah akan dibuang menuju fasilitas waste to energy. Jadi pada tahap ini sampah akan diolah menggunakan alat insinerator. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah cara pengelolaan sampah di Korea Selatan. Jadi di Korea Selatan sendiri, sampah makanan yang terkumpul akan diolah pada fasilitas yang berlisensi sesuai dengan Ministry of Environment. Semua fasilitas pengolahan harus melakukan daur ulang dan recovery setidaknya 70% dari dried solid food waste yang masuk. Pemerintah sendiri menguraikan bahwa sampah makanan dapat dimanfaatkan sebagai kompos pada tanah pertanian, lapisan tanah bagian atas atau landfill, bahan baku pembuatan pupuk serta pakan, absorben polutan, dan juga bahan baku dalam pembuatan biogas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan sampah di negara Denmark dan Norwegia. Di Denmark, sistem pengelolaan sampah dilakukan secara anaerobic digester yang didahului dengan pre-treatment. Hal ini dilakukan untuk membentuk biopulp sehingga cairan dapat dipompa ke tangki reaktor biogas. Proses anaerobic digester ini dapat mengolah sampah yang berasal dari sampah rumah tangga, sampah industri yang berasal dari industri makanan, industri perikanan, dan juga hewan ternak. Hasil dari pengelolaan sampah anaerobic digester adalah biogas yang digunakan untuk produksi listrik yang nantinya disalurkan ke desa-desa setempat yang ada di Denmark. Selanjutnya, sistem pengelolaan sampah di Norwegia. Jadi, sistemnya yaitu sampah makanan yang ada di pusat pemilahan akan dikirimkan ke Romerike Biogas Plant. Proses pengolahan diawali dengan hidrolisis termal yang diikuti dengan pemanasan. Selanjutnya, dilakukan anaerobic digestion untuk menghasilkan biogas dan digested. Biogas ditingkatkan menjadi compressed biogas atau CBG dan liquid biogas atau LBG. Nah, dalam pengaplikasiannya, biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar bus dan digested dapat digunakan sebagai pupuk. Oke, next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, bahan bakar padat biomasa mempunyai massa dan energi yang relatif rendah. Peningkatan kualitas biomasa untuk meningkatkan densitasnya perlu melalui proses yang disebut densifikasi. Yang kedua, timbulan sampah makanan di rumah tangga merupakan masalah yang kompleks dengan yang didorong oleh berbagai alasan dan perilaku masing-masing individu. Nah, pemerintah sebagai pemegang tertinggi kekuasaan di suatu negara harus mampu menerapkan pengelolaan sampah yang terpadu. Usaha pencegahan dan pengurangan sampah ini merupakan langkah awal dalam mencapai target pengurangan sampah makanan. Yang ketiga, penanganan sampah berkelanjutan di negara-negara maju melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, mengurangi produk sampah dari sumbernya. Yang kedua, melakukan daur ulang atau reuse. Yang ketiga, mengolah sampah menjadi sumber energi. Dan yang keempat, menghindari pembuangan sampah ke tempat pembuangan umum atau mengurangi pembuangan sampah itu sendiri. Nah, dan yang terakhir, sistem penanganan sampah melibatkan seluruh masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta untuk bertanggung jawab mewujudkan zero sampah dengan peraturan ketat dan denda bagi yang melanggar. Nah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, dipersilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.